kali ini adalah tentang fungsi logaritma. Kalau kita mau menggambar tentang fungsi logaritma, itu sebenarnya adalah inverse daripada fungsi eksponen. Jadi fungsi logaritma ini ada hubungannya dengan fungsi eksponen, di mana kalau fungsi eksponen kita cerminkan terhadap garis y sama dengan x, maka dia akan mendapatkan fungsi logaritma. Jadi kalau saya gambar sekilas di sini, misalnya kita mau gambar y sama dengan 2 pangkat x. Di sini saya gambar y sama dengan 2 pangkat x. Mungkin harus lihat dulu penjelasan untuk yang fungsi eksponen ya. Terus kemudian saya gambarkan dia dengan gambar garis y sama dengan x. Nah, kalau kita cerminkan garis fungsi y sama dengan 2 pangkat x ini, maka kita akan mendapatkan ini. Nah, ini logaritmanya. Y sama dengan logaritma dengan basis 2. Ini itu adalah bilangan pokok eksponen. Ini itu adalah bilangan pokok logaritma. Jadi y sama dengan 2 pangkat x itu saling inverse. Saling inverse dengan y sama dengan 2 logaritma x. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan bentuk umum daripada fungsi logaritma, kita bisa mirip-miripin dengan fungsi eksponen. Kalau fungsi eksponen di video sebelumnya kan saya tuliskan y sama dengan a, b, c, x plus minus d plus minus e. Maka fungsi logaritma kita bisa tuliskan kurang lebih kayak gitu juga, di mana bilangan pokoknya sekarang itu di sini b logaritma c, x plus minus d plus minus e. Atau kadang-kadang di referensi tertentu di textbook yang dia tuh bahasa Inggris, basisnya ini namanya adalah bilangan pokok logaritma. Sedangkan yang ini itu adalah namanya itu bilangan pokok eksponen. Kadang-kadang dia ditulis seperti ini, B-nya ditulis di bawah, jadi ini itu adalah basis atau bilangan pokok logaritma. Sama, cuma kalau di penulisan bahasa Indonesia seperti itu, kalau di penulisan bahasa Inggris seperti itu. C, X plus minus D plus minus E. Kurang lebih hampir sama dengan yang fungsi eksponen. A ini menunjukkan vertical stretch, atau regangan vertikal. Yang B-nya ini itu adalah bilangan pokok logaritmanya. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan pokok sama kayak seperti eksponen juga. Kalau kita punya bilangan pokok logaritma lebih besar daripada 1 atau B-nya lebih besar daripada 1, maka kita akan punya fungsi logaritma yang gambarnya itu akan seperti ini. Contohnya kita punya 2 logaritma x atau kita punya 3 logaritma x. Gambarnya kurang lebih akan seperti itu. Di mana asimtotnya di sini, asimtotnya adalah sumbu y atau garis x sama dengan 0. Untuk bilangan pokok yang lebih kecil, bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1, karena kan bilangan pokok logaritma kan nggak boleh 0 atau nggak boleh minus kan. Gambarnya akan kebalikan, gambar yang tadi akan dicerminkan terhadap sumbu x, sehingga kalau misalkan kita gambarnya akan seperti ini loh. Ini seperti setengah logaritma x, atau mungkin seperti sepertiga logaritma x. Nah itu gambarnya. Udah B-nya, terus kemudian kita ke C-nya. C-nya ini ada hubungannya dengan horizontal stretch atau regangan horizontal. Ini sama dengan regangan horizontal. Penjelasannya nanti di belakangnya. Horizontal. Yang ini itu terkait dengan geser ke kanan kiri. Yang ini terkait dengan geser atas bawah. Atas atau bawah. Oke, sekarang kita lihat masing-masing. Kita lihat grafik yang dasar dulu. Untuk grafik yang dasar, saya bikin gimana ya? Dia 2 logaritma x, jadi kita bisa bikinnya itu
menggunakan tabel, masukin angka-angkanya. Cuma di sini angkanya itu nggak segampang fungsi eksponen karena kita harus ngambil angka-angka yang cukup bagus sehingga dia bisa keluar dari logaritmanya itu. Kalau kita ngambil x-nya sama dengan 1, maka kita mendapatkan nilai y-nya 0. 2 logaritma 1 kan. Jadi kalau misalkan mau belajar ini, lihat logaritma dulu ya. Kalau x-nya kita ambil 2, kita akan mendapatkan nilai y-nya sama dengan 1 karena 2 logaritma 2. Tapi kalau misalkan kita mengambil 3, nilai y-nya ini akan jelek. Dan kita jangan ambil 3. Jadi kita ambil angka 4 karena 4 akan menghasilkan nilai logaritma yang bagus. Kemudian kita jangan ambil 5, 6 atau 7, tapi kita langsung ambil 8 karena nilai logaritmanya juga bagus. Terus kemudian di sini kita ngambil yang kecil logaritmanya untuk setengah, hasilnya adalah min 1, 1/4, hasilnya adalah min 2 dan seterusnya. Terus kemudian kita gambar, karena gambarnya itu kebanyakan ada di sisi sebelah kanan atau mungkin sebelah kiri. Saya coba gambar dulu ya. Di mana gambarnya ya? Saya nilai y-nya kecil, berarti dia posisinya itu agak di tengah-tengah aja. Terus kemudian saya ambil berapa kotak ya enaknya ya? Ambil tengah-tengah dulu deh. 1 kotak 1 satuan ya untuk arah sumbu x maupun untuk arah sumbu y. Coba nanti kita lihat grafiknya untuk yang berikutnya nanti. Saya mau gambar ini dulu. X-nya 1, y-nya 0. Di mana tuh? Di sini. Terus untuk x-nya 2, y-nya 1 di sini. X-nya 4, y-nya 2 di sini. X-nya 8, y-nya 3 di sini. Terus kemudian x-nya setengah, y-nya min 1 di sini. X-nya 1/4 berarti dia lebih kecil lagi, kita kira-kira ya, dia adalah asimtot. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu ini makin lama makin mendekati gitu. Terus kemudian di sebelah sini gambarnya gini. Ini adalah untuk grafik y sama dengan 2 logaritma x. Nah kalau y sama dengan 2 logaritma x, saya tulis di mana ya? Sini aja. Y sama dengan 2 logaritma x. Kalau dia itu dicerminkan terhadap sumbu x, maka kita akan mendapatkan y sama dengan basis yang antara 0 sampai 1. Y sama dengan setengah logaritma x. Kita cerminin, ini dicerminkan berarti hasilnya di sini, ini dicerminkan berarti hasilnya di sini, ini dicerminkan berarti hasilnya di sini, terus kemudian yang ini pindah ke atas. Ini di sini, terus kemudian kita tinggal gambar. Jadi kalau dia yang dekat kira-kira aja lah. Gambarnya kayak gitu. Y sama dengan setengah logaritma x. Dan di sini kita nggak ada pencerminan terhadap sumbu y ya, karena pada saat kita cerminin terhadap sumbu y, maka dia nggak akan jadi fungsi logaritma. Karena kalau misalkan kita punya fungsi logaritma y sama dengan a logaritma b, ini kan ada syaratnya. Ini namanya basis ya, bilangan pokok logaritma. A-nya ini kan dia kan nggak boleh negatif, A-nya harus lebih besar daripada 0, dan dia nggak boleh sama dengan 1. Dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Sementara B-nya itu harus lebih besar daripada 0. Jadi nilai X-nya itu pasti, nilai ininya itu pasti positif semua. Ini, itu pasti positif. Lebih besar dari 0. Jadi kita nggak punya grafik yang di posisi sebelah sini atau posisi sebelah sini, sama kayak seperti fungsi eksponen. Jadi posisinya di sebelah kanan aja. Jadi kita hanya berurusan dengan pencerminan terhadap sumbu x untuk mendapatkan logaritma yang bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya untuk gambar daripada, ini gambar yang sama, nggak perlu. Sekarang kita bicara tentang vertical stretch. Kalau kita bicara tentang vertical stretch, saya ganti soalnya karena ini gambarnya jadi kecil. Saya mau pakai 3, jadi soalnya adalah 3, 2 logaritma x. Kita mau gambar. Vertical stretch atau regangan vertikal itu artinya adalah
untuk nilai X yang sama, maka nilai Y-nya berubah dengan faktor skala tertentu. Pada saat kita berbicara tentang faktor skala yang nilainya 3, artinya adalah untuk nilai X yang sama, nilai Y-nya berubah 3 kalinya. Kita gambar dulu. Jadi kalau kita mau gambar 2 logaritma X, maka kita harus gambar dulu Y sama dengan 2 logaritma X. Yang gambar seperti tadi. Nah sekarang karena gambarnya cuma 1, ya saya agak gedein ya. Gambarnya sumbu Y-nya saya mau di sini. Ini sumbu Y. Sumbu X-nya saya mau agak ke sana. Jadi agak besar. Ini sumbu X-nya. Saya mau pakai 2 kotak itu satu satuan. Ini berarti 2, ini berarti 4, ini berarti 6 dan seterusnya. Ini 8. Terus sumbu ininya dia 3 kali lipat, berarti saya tetap satu satuan ya. Ntar nggak cukup lagi. Ini 2, ini 3. Tadi gambar yang semula untuk nilai tadi kan ada tabel kan? Coba lihat di situ. Nah, sekarang kita gambar di yang halaman berikutnya. Untuk X sama dengan 1, nilai Y-nya 0. Untuk X sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 1. Untuk nilai X sama dengan 4, nilai Y-nya sama dengan 2. Untuk nilai X sama dengan 8, Y-nya sama dengan 3. Tadi kan seperti itu kan. Untuk nilai X-nya sama dengan setengah, Y-nya sama dengan min 1, nilai X sama dengan 1/4, Y-nya sama dengan min 2. Berarti posisinya di sini. Jadi kalau misalkan kita gambarnya akan kayak gini. Ini untuk 2 logaritma X ya. Saya belum gambar untuk soal yang diminta. Ini adalah Y sama dengan 2 logaritma X. Nah, kalau kita mau gambar untuk Y sama dengan 3, 2 logaritma X, maka nilai Y-nya berubah menjadi 3 kali lipatnya. Jadi kalau ini posisinya tetap, ini nilai Y-nya itu sekarang jadi pindah ke sini 3 kali lipat. Ini 2, 3 kali lipat berarti jadi ke 6, pindah ke sebelah sini. Terus kemudian kalau ini 3 satuan, dia pindah ke 6. Nggak cukup tempatnya di sini. Terus kemudian untuk yang di minus ini pindah 3 kali lipat juga, tapi arahnya ke bawah, berarti di sini. Terus kemudian untuk yang min 2 tadi pindahnya ke min 6 berarti di sini gambarnya. Nah sekarang kalau misalkan kita gambar, berarti gambarnya akan kayak seperti itu dengan asimtot yang nggak berubah, masih tetap di sumbu Y. Ini gambarnya. Ini karena dia tuh dilakukan stretch vertikal dan seterusnya. Y sama dengan 3, 2 logaritma X. Itu gambarnya. Oke, yang berikutnya kita akan berbicara untuk horizontal stretch atau regangan horizontal. Regangan horizontal atau horizontal stretch adalah untuk nilai Y yang sama, nilai X-nya berubah dengan faktor skala tertentu. Dan dalam hal ini faktor skalanya itu adalah 1/4 daripada koefisien X di sini. Jadi artinya untuk nilai, dalam hal ini kita membandingkan untuk grafik Y sama dengan 2 logaritma X ya. Karena itu adalah grafik dasar untuk 2 logaritma 3X. Untuk nilai Y yang sama, nilai X akan jadi 1/3-nya. Sehingga kalau misalkan kita gambar, gambarnya jadinya jelek ya, gara-gara itu angkanya 3. Ya sudah, nggak apa-apa. Gambar saya pakai sumbu Y-nya itu satu kotak, satu satuan aja kali ya. Jadi gambarnya kayak gini. Oke, ini satu satuan, ini 2, ini 4 dan seterusnya. 4, 5, 6, ini 8. Terus kemudian ini 1, 2, 3. Ini juga min 1, min 2, min 3. Terus kemudian koordinatnya 1,0, tadi 2,1. Ini saya gambar untuk 2 logaritma X dulu ya. 4 pasangannya 2, 8 pasangannya 3. Terus kemudian apa tadi? Min setengah pasangannya min 1. Terus kemudian pasangannya min 2 dan seterusnya. Gambarnya gini.
Ini adalah Y sama dengan 2 logaritma X. Nah sekarang kita mau menggambar untuk Y sama dengan 2 logaritma 3X. Jadi semua nilai X itu akan jadi sepertiganya. Jadi kalau ini 2 sepertiganya. Sepertiganya berarti kurang lebih di sini. Sepertiganya. Ini 4. Sepertiganya berarti 1 komaan. Sekitar sini. 1,3. 4 dibagi 3. 1,3. Terus kemudian kalau untuk 8 dibagi 3 kurang lebih berapa ya? Sekitar 2,5 kali 3 7,5. Berarti kurang lebih 2,6 mungkin di sekitar sini. Terus kemudian untuk X yang ini ya sepertiga kalinya. Jadi ini dibagi 3 berarti kurang lebih di sini dan seterusnya. Gambarnya jadi agak mepet ya. Jadi yang bisa digambar aja. Nah kayak gitu. Ini di sini ya. Ini. Nah, gambarnya seperti itu. Y sama dengan 2 logaritma 3X. Faktor skalanya seper daripada nilai koefisien X-nya itu ya. Untuk nilai Y yang sama, maka nilai X-nya akan menjadi sepertiganya. Demikian juga kalau misalkan kita punya Y sama dengan 2 logaritma setengah X. Berarti faktor skalanya sekarang menjadi 2. Faktor skala berarti sama dengan 1 dibagi setengah, berarti sama dengan 2. Jadi untuk nilai Y yang sama, nilai X-nya menjadi 2 kali lebih gede. Oke, terus kemudian untuk geser vertikal. Geser vertikal itu berarti dari grafik yang ada kita geser ke atas atau ke bawah. Tadi kan bentuk dasarnya kan kalau kita lihat kan A, terus kemudian B logaritma C, X plus minus D plus minus E, kita lagi membicarakan yang ini. Jadi kalau untuk nilai D-nya itu positif, tulis di mana ya? D sama dengan positif, berarti artinya, kita lagi nggak berbicara D, sorry. Kita lagi berbicara E. Kalau untuk nilai E yang positif, berarti artinya grafiknya akan geser ke atas sebanyak E satuan. Untuk E yang negatif, berarti grafiknya akan geser ke bawah sebesar E satuan. Ini grafiknya Y sama dengan 2 logaritma X. Jadi saya harus gambar untuk grafik dasar Y sama dengan 2 logaritma X. Saya bikin agak gedean aja karena dia cuma geser satu satuan. Jadi sumbu X-nya ada di sini. Nggak usah terlalu panjang karena ini kayaknya sepertinya udah cukup. Ini 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan dan seterusnya. 8. Terus kemudian di sini 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, ini min 1 dan seterusnya. Terus kemudian kita gambar titik-titiknya. Tadi kan ada koordinat 1,0, 2,1, 4,2, terus kemudian 8,3, setengah koma min 1, seperempat koma min 2 dan seterusnya, sehingga kita bisa gambar grafik untuk 2 logaritma X. Gambarnya seperti ini. Y sama dengan 2 logaritma X. Nah sekarang kita mau menggambar untuk 2 logaritma X plus 1. Jadi gambarnya naik satu-satuannya. Yang ini pindah ke atas di sini, yang ini pindah ke atas di sini, ini pindah ke atas di sini, ini pindah ke atas satu satuan, ini juga pindah ke atas satu satuan, ini pindah ke atas satu satuan, dan dengan demikian kita bisa gambarnya akan jadi kayak gini. Y sama dengan 2 logaritma X ditambah sama 1. Untuk yang geser horizontal, kalau kita mau gambar, tadi kan bentuk dasarnya adalah Y sama dengan A, B, logaritma C, X plus minus D plus minus E. Sekarang kita berbicara tentang D ini. Saya tulis di bawah ya. Kalau untuk D sama dengan positif, berarti artinya malah geser ke kiri ya. Itu lebih gampang, itu ngafalinya ke kiri. Jadi kebalikan daripada yang seharusnya. Biasanya kan kalau plus kita kan ngomongnya ke kanan. Nah ini kalau plus gesernya malah ke kiri, min kita gesernya ke kanan. Karena bentuk dasarnya itu adalah Y sama dengan 2 logaritma X, kita gambar Y sama dengan 2 logaritma X dulu. Gambar dia akan geser ke kiri 3 satuan. Berarti saya harus kasih ruangan di sebelah kiri. Gambarnya berarti agak ke kanan sedikit daripada gambar-gambar yang sebelumnya. Di sini saya ambilnya.
Ini sumbu Y, ini sumbu X-nya. Kalau gambar ya berarti harus pakai penggaris, jangan kayak seperti saya punya 4, 5, dan seterusnya. 1, 2, 3 satuan. Ini min 1, min 2. Oke, kita gambar dua logaritma X dulu. Untuk X1 Y-nya 1, untuk X2 Y-nya 1, untuk X-nya 4 Y-nya 2, untuk X-nya 8 Y-nya 3. Seperti logaritma yang sebelumnya yang pakai tabel. Untuk X-nya setengah, Y-nya min 1, untuk X-nya seperempat, Y-nya min 2. Jadi kita bisa gambar ya seperti ini. Y sama dengan 2 logaritma X. Kalau misalkan kita tulis asimtotnya, asimtot tegak dalam hal ini bukan asimtot datar, itu nilainya adalah X sama dengan 0 atau sumbu Y negatif. Nah sekarang coba kita lihat untuk yang plus 3. Berarti artinya dia tuh geser ke kiri kan ya, geser ke kiri 3 satuan. Nah ini akan ngefek ke asimtot. Hanya dia yang akan mempengaruhi asimtot. Yang gerakan sebelumnya itu nggak mempengaruhi asimtot. Vertical stress nggak ngefek, terus kemudian horizontal stress nggak ngefek, geser ke atas bawah nggak ngefek. Nah ini ngefek. Pindah ke kiri 3 satuan, jadi posisi ini pindah ke kiri 3 satuan, posisi ini pindah ke kiri 3 satuan, pindah ke sini, titik ini pindah 3 satuan berarti pindahnya ke sini, titik yang satunya pindah 3 satuan ke sini, titik ini pindah 3 satuan ke sebelah sini, titik 8,3 pindah 3 satuan ke sini. Sehingga kalau misalkan kita gambarnya itu akan seperti ini. Mana tadi 8-nya? Di sini. Nah ini. Asimtotnya akan di sini. Asimtot vertikal. Jadi kalau misalkan kita gambar Y sama dengan 2 logaritma X ditambah sama 3, asimtot tegaknya itu akan berubah ke X sama dengan min 3. Oke, terus kemudian untuk yang berikutnya, ya terserah kita. Kalau kita dalam menggambar ada dua kemungkinan. Kita bisa menggambar dengan menggunakan tabel. Untuk fungsi logaritma ini kita bisa gambar pakai tabel, atau kita bisa menggambar dengan menggunakan transformasi. Jadi kita stretch dulu atau mungkin kita geser dulu, terserah. Tinggal lihat langkah mana yang cocok, tapi kita harus ngikutin polanya. Fungsinya harus benar. Jadi kalau misalkan kita pakai tabel di sini, itu kalau gambarnya untuk yang ini itu jadi agak susah sedikit karena kita harus ngepasin titik-titik yang bagus. Di sini kan dia akan bagus kalau misalkan nilai ini kan adalah 3 atau mungkin 9 atau mungkin di sini 27 atau mungkin di sini itu 1. Sehingga nilai X-nya itu kalau misalkan kita mau 2X min 4-nya itu adalah sama dengan 1, ya berarti nilai X-nya bukan 1 dong. Jadi kita cari 2X min 1 sama dengan 1, berarti 2X sama dengan 2, X-nya sama dengan, ya ini kebetulan sama, X sama dengan 1. Sehingga kalau misalkan kita bikin tabel untuk X sama dengan 1 di sini, maka ini kan berarti kita punya Y sama dengan setengah 3 logaritma 1 ditambah dikurangi 2. Berarti berapa nih? Setengah dikali sama 0 dikurangi 2, berarti hasilnya min 2. Berarti Y-nya adalah min 2. Nah, kalau misalkan kita mau hasil yang di dalamnya ini 3, berarti maksudnya nanti dia akan jadi Y sama dengan setengah 3 logaritma 3 gitu ya. Berarti kan nilai 2X min 4-nya itu sama dengan 3. Saya coret-coretnya di mana ya? Di sini aja. 2X min 4-nya itu sama dengan 3, berarti 2X-nya sama dengan 7, X-nya sama dengan 7/2. Ya, kita harus ngambil X-nya 7/2 supaya dia bisa menghasilkan nilai Y yang bagus. Di sini ada min 2, berarti setengah dikurangi 2 berarti min 1,5. Jadi nilai Y-nya min 1,5. Jadi ngambil X-nya itu nggak bisa sembarangan. Karena kalau misalkan kita ngambil X-nya 1, 2, 3, dan seterusnya, itu justru malah akan menghasilkan nilai Y yang jelek dan kita susah ngitung logaritmanya.
Jadi itu salah satu kelemahannya kalau misalkan kita menggunakan tabel untuk yang fungsi logaritma ini. Jadi X-nya harus disesuaikan, nggak bisa sembarangan. Nah, nanti kalau misalkan gambar koordinatnya ini sudah ke data semua, angka-angkanya itu kita sudah tahu, kita tinggal ngeplot titik-titik yang dimaksud, tapi plotnya cuma satu kali plot aja. Jadi titik-titik yang ada itu tinggal dihubungkan aja, nggak sama dengan yang transformasi. Kalau transformasi kan harus ada beberapa langkah yang dilakukan. Kayak seperti contoh ini. Sehingga kalau misalkan kita mau gambar yang ini, kita harus melakukan gambar dasar dulu. Misalnya yang pertama kita harus menggambar Y sama dengan 3 logaritma X. Ya, kalau kita mau gambar Y sama dengan 3 logaritma X, ya kita butuh beberapa titik dong. Misalnya kita ambil titik untuk X sama dengan berapa ya? Kita ngambil titik X sama dengan 1, Y-nya dapatnya 0. Kita ngambil titik X3, Y-nya dapatnya 1. Kita ngambil titik X sama dengan 9, Y-nya kita dapat 2. Kita ngambil titiknya berapa nih? Sepertiga. Berarti Y-nya kita dapat min 1 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita gambarnya bagaimana nih? 2 kotak, Y-nya 9, berarti berikutnya 27. Udah sekali. Saya gambar sampai 9 aja. Vertikalnya saya mau bikin 2 kotak aja. Berarti gambarnya akan kayak gini. Terus kemudian horizontalnya itu 2 kotak. Jadi ini 1 satuan, ini 2 satuan, ini 3 satuan, ini 4 satuan, ini 5 satuan, dan seterusnya. Terus kemudian di sini 1 satuannya segini, 2, 3, ini min 1. Udah, kita gambar 1,0 di sini 1,0, terus kemudian 3,1 di sini, terus kemudian 9,2 di sini, terus kemudian untuk sepertiga nilainya min 1. Titiknya nggak bisa sebanyak kalau kita bilangan pokoknya 2, karena kalau 2 kan gambarnya kan masih nggak terlalu melebar. Kalau ini kan dia jadi melebar. Nah, seperti ini. Y sama dengan 3 logaritma X. Nah, sekarang kita harus bikin agar supaya bentuknya itu menjadi ini. Y sama dengan A, B logaritma C, X plus minus D plus minus E. Sehingga di sini kalau misalkan kita ganti setengah 3 logaritma 2, buka kurung, X minus 2, minus 2. Apa yang kita harus gambar dulu? Stretch horizontal boleh, stretch vertikal dulu boleh. Saya mau stretch horizontal dulu ya. Jadi dari grafik Y sama dengan 3 logaritma X, kita transformasikan dengan stretch horizontal. Stretch horizontalnya itu ini. Faktor skalanya berarti setengah ya. Stretch horizontal dengan faktor skala faktor setengah. Jadi kalau faktor setengah, nilai X-nya akan menjadi setengah dari semula. Titik 3-nya itu pindah ke sebelah sini, 9-nya itu pindah ke sebelah sini, terus kemudian untuk yang tadi dia pindah setengahnya, berarti lebih kecil lagi ya di sini ya. Berarti gambarnya lebih jelek lagi. Jadi gambarnya akan kayak gini. Sepertiganya ini pindah ke sebelah sini ya. Pindah setengahnya, berarti di sini. Di gambarnya gini. Oke. Y sama dengan 3 logaritma 2x. Ini kita akan mendapatkan grafik Y sama dengan 3 logaritma 2x. Terus kemudian kita bisa stretch vertikal. Stretch vertikal dengan faktor skala setengah. Dengan faktor setengah, gambarnya jadi lebih jelek lagi ya. Dengan faktor setengah itu artinya nilai Y-nya sekarang itu jadi setengahnya semula. Jadi kalau titiknya di sini pindahnya ke sini, titiknya di sini pindahnya di sini, jadi gambarnya lebih kayak mengkerdil, mengkecil. Nilai ininya tetap di sini, ini berarti dia jadi lebih kecil. Di mana tadi ya? Ini posisinya pindah, berarti dia gambarnya itu kira-kira gini. Gambarnya jadi jelek sekali ya. Ini di sini, terus kemudian dia ke sini. Itu gambarnya. Y sama dengan setengah 3 logaritma 2x.
Terus kemudian kita bisa geser ke kanan. Jadi gambar grafiknya kanan saya nggak geserin lagi ya, karena grafiknya jadi nggak karu-karuan. Mungkin dengan kotak-kotak yang dia tuh lebih besar, jadi dia bisa kelihatan bagus. Ini tadi kita sudah bisa mendapatkan Y sama dengan setengah 3 logaritma 2X. Terus kemudian kita geser, ini ada min 2, berarti 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke kanan, dan ini akan ngefek ke asimtot ya, 2 satuan ke kanan, sehingga kita bisa mendapatkan setengah 3 logaritma 2, saya nulisnya di mana ya, 2x min 2, kecil-kecil ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau nyari tahu yang ini lagi, berarti kita harus ke atas ya, geser 2 satuan ke bawah, maka kita baru akan mendapatkan Y sama dengan setengah 3 logaritma 2x min 2 min 2. Jadi perubahan asimtotnya itu hanya terjadi pada saat kita melakukan geser horizontal, nggak ada urusan dengan vertikal. Itu adalah penjelasan untuk fungsi logaritma. Jadi cara menggambarnya itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti itu. Kalau misalkan kita mau menggunakan transformasi boleh, kalau kita mau menggunakan grafik pakai tabel kita juga boleh, tapi ada kendala-kendala tertentu kalau misalkan dia itu fungsinya lebih kompleks, seperti yang tadi, seperti yang saya tunjukkan di sini tadi. Ngambil nilai X-nya nggak segampang daripada kalau fungsinya simple. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.